pernah bicara bahwa Tuhan tidak akan pernah merubah nasib suatu bangsa sebelum bangsa itu merubah nasibnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat ASN. Kembali lagi bersama saya Rian Beni Sukmara, peserta Latsar CPNS tahun 2020 Puslatbang KDOD Kota Samarinda. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit rangkuman tentang materi isu-isu kontemporer yang disampaikan oleh pemateri Widya Iswara Bapak Muhammad Hari Rahmadi. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pembahasan tentang isu-isu kontemporer. Bicara tentang perubahan, maka ada satu hal di dunia ini yang tidak akan pernah berubah, yaitu perubahan itu sendiri. Mahatma Gandhi pernah berkata, "Be the change that you wish to see in the world," atau berubahlah maka kamu akan melihat dunia. Senada dengan Gandhi, Soekarno pun pernah bicara bahwa Tuhan tidak akan pernah merubah nasib suatu bangsa sebelum bangsa itu merubah nasibnya sendiri. Dalam dunia bisnis, kita mengenal sebuah kutipan yang cukup terkenal pula, yaitu berubah atau mati. Hal ini menggambarkan bahwa sebuah bisnis yang tidak mampu bertahan atau melawan perubahan atau beradaptasi dengan perubahan atau tidak mampu berinovasi, maka bisnis itu akan tergerus oleh waktu dan kompetitornya, yang ujung-ujungnya bisnis itu akan hancur dengan sendirinya. Kita bisa ambil contoh kasus dari Nokia. Kita tahu dulu Nokia adalah produsen ponsel terbaik di eranya dan mampu bertahan lebih dari 1 dekade hingga akhirnya tergerus oleh waktu dan kompetitornya sendiri saat munculnya era ponsel pintar. Keterlambatan Nokia mengikuti perubahan akhirnya membuat Nokia hancur lebur dihantam oleh kompetitornya sendiri yang lebih inovatif seperti BlackBerry, Samsung, Xiaomi, Oppo, Apple, dan merek-merek lainnya. Meskipun ketika itu BlackBerry pun tergerus dengan adanya Android dan iOS atau sistem-sistem operasi lainnya. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Evolusi Dunia, yaitu Charles Darwin. Darwin pernah berkata, "It's not the stronger or the most intelligent who survive, that's who can best manage the change." Atau bukanlah yang terkuat atau yang tercerdas yang akan bertahan, tapi siapa yang mampu memanage perubahan dengan baik, itulah yang akan bertahan. Hal ini juga berlaku dalam dunia pemerintahan. Jika pemerintah tidak mampu untuk mengikuti perubahan dan tidak mampu memberikan inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanannya, maka mereka akan kehilangan kepercayaan dari publik. Lalu, apa kaitannya dengan ASN dan perubahan? Yuri Bronfenbrenner berpandangan bahwa ada 4 level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan ASN sebagai individu dalam melaksanakan pekerjaannya, yaitu yang pertama adalah lingkungan keluarga atau family, lingkungan masyarakat, community, lingkungan nasional atau society, dan yang terakhir adalah lingkungan dunia atau global. ASN harus mampu menghadapi dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dengan segala potensi yang dimiliki. Kecepatan beradaptasi, berpikir kritis, kemampuan berinovasi menjadi kunci keberhasilan ASN dalam menghadapi sebuah perubahan. Masih terkait dengan perubahan, ASN juga dituntut untuk lebih responsif dalam menangkap dan memahami isu-isu kontemporer yang juga erat kaitannya dengan sebuah perubahan, di mana isu-isu kontemporer itu dapat mengakibatkan sebuah perubahan pada semua level lingkungan strategis, baik itu dalam waktu yang singkat ataupun dalam waktu yang cukup lama. Sebelum membahas lebih jauh tentang isu-isu kontemporer, ada baiknya kita mengetahui dulu apa sih definisi dari isu kontemporer itu. Isu kontemporer adalah isu yang modern, yang eksis dan masih berlangsung hingga saat ini, atau segala hal yang berkaitan dengan waktu saat ini yang dapat menjadi munculnya perubahan lingkungan strategis dan secara umum berdampak pada kinerja birokrasi dan pada pelaksanaan tugas jabatan PNS sebagai pelayan publik. Ada 3 kompetensi analisis isu yang harus dipahami oleh ASN.
yaitu yang pertama ada environmental scanning, ada analysis, dan yang terakhir ada problem solving. Mari kita coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah environmental scanning. Seorang ASN harus mampu dan memiliki kepedulian terhadap masalah lingkungan, organisasi maupun memetakan hubungan kausalitasnya. Yang kedua, analisis, yaitu kemampuan berpikir konseptual dan melakukan identifikasi terhadap implikasi dan dampak dan manfaat dari sebuah pilihan. Yang ketiga ada problem solving, yaitu kemampuan untuk mengembangkan dan memilih alternatif serta mampu memetakan pihak-pihak mana yang akan terlibat di dalamnya. Selanjutnya kita membahas tentang apa saja isu-isu kontemporer yang sedang hangat di negara kita. Di sini saya memberikan 4 highlight isu kontemporer yang akan saya bahas satu persatu. Yang pertama ada revolusi industri 4.0, yang kedua ada terorisme dan radikalisme, yang ketiga ada cybercrime, yang keempat ada pandemi COVID-19. Yang pertama adalah revolusi industri 4.0. ASN milenial dituntut untuk menguasai bidang-bidang yang terkait dengan informatika dan komputer agar dapat mendukung peningkatan kualitas layanan publik. Di antaranya ada digitalisasi, ada otomasi, konektivitas, Internet of Things, big data, dan integrasi sistem. Yang kedua adalah isu terorisme dan isu radikalisme. Isu terorisme dan radikalisme merupakan isu yang sedang hangat-hangatnya di beberapa tahun terakhir, di mana banyak aksi-aksi teror, pengeboman yang tak jarang juga melibatkan oknum-oknum ASN di dalamnya. Terlebih pada hal radikalisme, tak sedikit ASN yang terpapar dengan paham-paham radikalisme yang berpotensi menyebabkan gesekan di lingkungan ASN itu sendiri atau di lingkungan masyarakat, khususnya yang terkait dengan suku dan agama. Ada banyak faktor yang menyebabkan isu radikalisme ini dapat berkembang dengan cepat. Secara umum, ada beberapa faktor, yaitu ada paham-paham tentang radikal yang bertebaran di masyarakat. Yang kedua, pemahaman dan pemikiran yang sempit. Yang ketiga, adanya keinginan dari oknum ini untuk merubah ideologi bangsa. Dan yang terakhir ada faktor ekonomi, lingkungan, serta pertemanan dari oknum-oknum yang melakukan tindakan radikalisme ini atau orang-orang yang menyebarkan paham radikalisme ini. Selanjutnya yang ketiga adalah cybercrime. Cybercrime atau kejahatan cyber di sini meliputi fake news atau hoax, berita bohong, hate speech atau ujaran kebencian, pencurian data, hacking atau peretasan, penipuan dan penggelapan uang. Yang terakhir adalah pandemi COVID-19. Terkait dengan pandemi COVID-19, masih banyak saja masyarakat dan bahkan ASN yang berpikir bahwa pandemi ini hanyalah sebuah hoax atau kebohongan atau bahkan hanya sebuah teori konspirasi, sehingga mengakibatkan penanganan menjadi lebih sulit. Dari sektor ekonomi, pandemi ini akan mengakibatkan resesi ekonomi yang mana pertumbuhan ekonomi akan bernilai negatif setelah berakhirnya masa pandemi, atau bahkan bisa saja sebelum masa pandemi berakhir. Lalu adanya kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintah akibat adanya pandemi, yaitu kebijakan adaptasi kebiasaan baru. Salah satunya adalah school from home atau work from home atau bekerja dari rumah. Khusus untuk yang bekerja dari rumah atau work from home, ini menjadi tantangan tersendiri bagi ASN, apalagi guru dan dosen. Sebagai ASN dosen, kami dituntut untuk lebih cepat beradaptasi dalam pelaksanaan kelas-kelas online dan membuat inovasi-inovasi pembelajaran baru agar mutu pendidikan tetap terjaga. Jadi ini menjadi hal yang cukup challenging, khususnya bagi dosen-dosen yang bukan milenial atau dosen-dosen yang sudah senior, di mana penggunaan teknologi menjadi lebih banyak dan mereka harus menyesuaikan diri lagi untuk menggunakan teknologi-teknologi tersebut dalam melakukan pembelajaran secara online. Oke, mungkin cukup sekian dulu penjelasan tentang isu-isu kontemporer. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam Sobat ASN.